Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Mengedarkan narkoba, pasangan suami istri di Banjarmasin ditangkap polisi. Mayat sukarelawan pengatur lalu lintas ditemukan mengapung di anak sungai kawasan Handil Bakti, Batola. Liga 1 ditunda, laga Barito Putra melawan PSM Makassar di Stadion Demang Lehman Martapura batal. Pasangan suami istri Pasutri pengedar narkoba ditangkap polisi dari Polresta Banjarmasin. Pasutri berinisial AZ 29 tahun dan VR 28 tahun tersebut ditangkap di rumah mereka kawasan Banjar Indah Permai, Banjarmasin Selatan pada 30 September lalu. Di rumah Pasutri ini polisi menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 4,9 kg dan serbuk ekstasi seberat 216,71 gram. Selain itu, satu perempuan berinisial HT yang merupakan teman sekaligus rekan pengedar narkoba dari Pasutri ini juga ikut ditangkap. Persakatnya kemudian ini timbangan, ya. Kemudian ini nek ekstasi, ya ada yang sebut, yang masih di kolak, masih dua sebenarnya ya, 30 ini. Yang dicetak. Kemudian ada ini, kemudian juga ada beberapa logo ya, berbeda-beda, ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya sabun sebanyak 50 paket, ya. Lebih ya. Sebesar di total 4 bersihnya 4,987 sekian kilogram, hampir 5 kilogram. Ketiga tersangka akan dikenai pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Disegerakan bagian BPK, bagian kita di daerah Handil Bakti. Sesosok mayat pria ditemukan mengapung di anak sungai Barito, kawasan Handil Bakti, Alalak, Kabupaten Batola, Senin siang. Salah satu warga Ardian mengatakan, mayat tersebut merupakan sukarelawan pengatur lalu lintas atau supeltas di kawasan Handil Bakti ini. Mayat pria tersebut bernama Juindra, 34 tahun, warga Pekapuran Raya, RT 24 Banjarmasin Timur. Jaga lalu lintas di sini depan. Waktu ditemukan itu ada luka kah atau apa, Pak? Nah, kita kadang ketemu, kita baru datang baru. Tadi anak nelpon bahwa ada mayat dan di sini ketemu mayat. Ya, lalu langsung pulang dari kantornya. Kita dari Cijantik kantornya. Perkiraan jatuh atau gimana, Pak? Persis. Tadi ada ditemukan apa aja, Pak? Ya, enggak sempat melihat mayat itu. Sepatu lah. Sepatu itu ya, anaknya sepatu di situ. Usai dievakuasi oleh sejumlah relawan, mayat tersebut langsung dibawa ke rumah sakit. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Penyebab kematian sukarelawan pengatur lalu lintas supeltas di kawasan Handil Bakti, Batola masih diselidiki polisi dari Polsek Alalak. Sebelumnya mayat supeltas bernama Juindra, warga Pekapuran Raya Banjarmasin Timur itu ditemukan mengapung di anak sungai Barito, kawasan Handil Bakti, Senin siang.
Kanit Reskrim Ibda Agus mengatakan pihaknya belum dapat memastikan penyebab kematian supel tas itu. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad pria berusia 34 tahun tersebut. Dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Seorang laki-laki yang tidak bernyawa berada di sungai, di sungai. Waktu ditemukan ada luka-luka atau gimana, tanda-tanda kekerasan? Untuk tanda kekerasan, untuk terlihat kasat mata tidak ada. Tapi untuk pastinya belum diketahui penyebabnya gitu. Untuk kepastiannya belum diketahui penyebab. Korbannya dievakuasi kemana nih? Ke rumah sakit Ulin. Apakah sebelumnya ada riwayat sakit juga? Menurut informasi dari masyarakat sekitar, dia ada penyakit lah. Mayat supel tas tersebut masih diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ulin, Banjarmasin. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Mengedarkan narkoba, pasangan suami istri di Banjarmasin ditangkap polisi. Mayat sukarelawan pengatur lalu lintas ditemukan mengapung di anak sungai kawasan Handil Bakti, Batola. Liga 1 ditunda, laga Barito Putra melawan PSM Makassar di Stadion Demang Lehman Martapura batal. Operasi Zebra Intan 2022 mulai dilaksanakan di Banjarmasin. Operasi Zebra berlangsung selama 14 hari, yakni sejak 3 Oktober kemarin hingga 16 Oktober mendatang. Pada operasi Zebra kali ini, pelanggar lalu lintas tidak akan ditindak secara langsung, melainkan ditilang secara elektronik. Di Banjarmasin, fasilitas penegakan hukum lalu lintas elektronik terpasang di 18 titik. Jadi untuk kegiatan operasi Zebra Intan tahun 2022 ini yang akan kita persebar ya seluruhnya di jajaran dilaksanakan juga. Akan dilaksanakan dimulai pada tanggal 3 November hari ini sampai 14 hari kemudian, yaitu tanggal 16 Oktober 2022, di mana sasaran kegiatannya itu kegiatan edukasi lebih kepada persuasif preventif ya, edukasi kepada masyarakat untuk pelanggaran-pelanggaran khususnya untuk penegakan hukum. Kita hanya menggunakan ETLA atau Electronic Traffic Law Enforcement yang ada di 18 titik ya di Kota Banjarmasin. Pelanggaran lalu lintas yang menjadi sasaran operasi Zebra kali ini yakni berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus, berboncengan lebih dari 2 orang, berkendara melebihi batas kecepatan, pengendara di bawah umur, menggunakan ponsel saat berkendara, tidak menggunakan helm SNI dan tidak memakai sabuk pengaman. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Tidak hanya di Banjarmasin, operasi Zebra Intan 2022 juga dilaksanakan di Kota Banjarbaru. Sama seperti Banjarmasin, operasi Zebra di kota berjuluk idaman ini juga mengedepankan tilang elektronik bagi pengendara yang melanggar aturan lalu lintas.
Ada 7 pelanggaran lalu lintas yang menjadi sasaran operasi zebra kali ini, yakni berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus, berboncengan lebih dari 2 orang, berkendara melebihi batas kecepatan, pengendara di bawah umur, menggunakan ponsel saat berkendara, tidak menggunakan helm SNI, dan tidak memakai sabuk pengaman. Ya, nanti apakah ada sanksi tilang juga, Pak? Yang jelas di sini mengedepankan utamanya preemptif dan preventif terlebih dahulu. Ya, untuk terkait kegiatan penindakan itu difokuskan terhadap kegiatan penilangan secara elektronik atau ETL, ya kan, dan juga apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran itu kita juga akan melakukan peneguran seperti itu. Pak, dalam razia ini berapa anggota nanti atau berapa instansi yang dilibatkan? Yang jelas untuk anggota kita sendiri yang kita libatkan dari anggota Satlantas, kemudian mungkin nanti kita akan berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait seperti Disub, kemudian juga dari TNI juga, mungkin Pol PP dan yang lain-lain. Salah satu warga, Ridwan, mengatakan ia sudah mengetahui operasi zebra mulai dilaksanakan. Ia pun sudah mempersiapkan kelengkapan dalam berkendara agar tidak kena tilang elektronik. Tanggal 3 ini mulai diadakan razia. Tahu. Biasanya sehari naik apa? Kalau saya sih naik sepeda motor tinggi. Nah, menghadapi razia ini apa yang disiapkan nanti ke depan? Ya, seperti SIM, sama STNK, kelengkapan surat-surat, sama kelengkapan sepeda motor, helm. Dengar nggak imbauannya di saat naik kendaraan nggak boleh main HP? Dengar. Dengar ya? Berarti siap nanti peraturan ini. Operasi Zebra 2022 berlangsung selama 14 hari, yakni sejak tanggal 3 hingga 16 Oktober mendatang. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Banjirop atau banjir akibat pasangnya air laut kembali mengancam kota Banjarmasin. Sebelumnya banjir rob terjadi pada awal tahun 2022 lalu. Kini banjir tersebut diprediksi kembali terjadi pada awal Oktober ini. Berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, permukaan air laut akan naik 2,8 meter di Kalimantan Selatan. Pasang itu dari tanggal 1 Oktober hingga tanggal 9. Dan diperkirakan puncaknya nanti pada tanggal 6. Untuk jam pasangnya ini terjadi pada tengah malam hingga subuh atau dini hari. Tengah malam lebih rentan ya, karena masyarakat sedang tidur lap atau istirahat. Jadi biasanya tim TC atau tim dari BPBD ke lapangan untuk mensurvei lokasi dan mengingatkan warga untuk berhati-hati. Untuk ketinggian sendiri berapa ya, Pak? Kalau ketinggiannya dari edaran yang kita terima dari BMKG ada di angka tanggal 6 itu di 2,8. Warga Banjarmasin terutama yang bermukim di bantaran sungai diimbau untuk mewaspadai banjir rob. Warga juga diminta untuk segera mengamankan barang-barang berharga dan memindahkan peralatan elektronik ke tempat lebih tinggi. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Mengedarkan narkoba, pasangan suami istri di Banjarmasin ditangkap polisi. Mayat sukarelawan pengatur lalu lintas ditemukan mengapung di anak sungai kawasan Handil Bakti, Batola. Liga 1 ditunda, laga Barito Putra melawan PSM Makassar di Stadion Demang Lehman Martapura batal.
Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Jatim 1 Oktober lalu menyebabkan Liga 1 2022-2023 ditunda untuk sementara waktu. Penundaan Liga 1 mengakibatkan laga Barito Putra melawan PSM Makassar yang seharusnya berlangsung Senin kemarin di Stadion Demang Lehman Martapura Kabupaten Banjar batal. Ketua Panitia Pelaksana Rudi Siswantoro mengucapkan permintaan maaf atas batalnya laga tersebut. Ia berharap Liga 1 dapat dilanjutkan kembali sehingga laga Barito Putra melawan PSM Makassar bisa digelar. Berat ya, sehingga mungkin dari Liga belum bisa mengeluarkan surat itu, tapi saya lihat bahwa sudah ada informasi atau pemberitahuan dari Liga berkaitan dengan adanya penundaan pertandingan Liga di Indonesia ini. Dan tentunya saya sebagai panitia penyelenggara yang pertama adalah mohon maaf dan tentunya berduka atas kejadian di Kanjuruhan malam. Dan tentunya hal ini kita tidak ingin adanya kejadian seperti ini. Selain mengumumkan penundaan Liga 1, Panitia Pelaksana bersama perwakilan tim Barito Putra dan PSM Makassar juga mengucapkan turut berbela sungkawa atas kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Penghapusan jamban apung di Kota Banjarmasin terus digencarkan pemerintah setempat. Jamban apung dan jamban yang ada di bantaran sungai harus dihapus karena berdampak buruk bagi lingkungan. Pemerintah Banjarmasin akan menyiapkan jamban sehat untuk menggantikan jamban-jamban tersebut. Total ada 200 jamban sehat yang akan disiapkan pada tahun 2022 ini hingga 2023 mendatang. Komunal, ada yang individual. Tergantung masyarakat menerimanya. Tergantung masyarakatnya seperti apa, itu tergantung kondisi. Untuk warga bantaran sungai kah atau tidak harus di bantaran sungai, ada di beberapa tempat juga yang tidak harus kan harus ada beberapa mekanisme juga. Itu di tahun ini apa pengerjaannya? Tahun ini sama tahun ini. Tahun ini berapa banyak Pak? Hampir 500 lah. Di wilayah mana itu Pak paling banyak? Wilayahnya tersebar itu. Jika jamban sehat sudah tersedia, warga diimbau untuk tidak lagi menggunakan jamban apung dan jamban bantaran sungai. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Ada satu masjid cagar budaya di Kota Banjarmasin yang tetap terjaga keasliannya. Inilah Masjid Jami Nurul Amilin atau yang biasa disebut Masjid Jami Haur Kuning. Masjid ini berada di kawasan Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan. Bangunan masjid dengan warna dominan hijau ini dibangun sejak zaman penjajahan Jepang, tepatnya pada tahun 1942. Masjid ini telah dijadikan cagar wisata religi oleh pemerintah karena konstruksi bangunan kayunya tetap kokoh hingga kini. Sebagian besar material kayu pada masjid ini seperti dinding, tiang, pintu dan lainnya masih asli sejak dibangun. Selain itu, masjid ini juga mempertahankan bangunan tempat azan zaman dahulu yang cukup unik.
Tempat untuk muazin mengumandangkan azan itu berada tepat di tengah masjid menyatu dengan tiang utama. Ketinggian tempat tersebut berkisar 4 hingga 5 meter dan dilengkapi dengan tangga berbentuk melingkar. Jadi sepengetahuan saya dan cerita saksi hidup ini yang beliau bernama Haji Mujirmi atau Haji ini tidak berubah. Jadi dari kayu semua. Cuma lantainya yang dari yang keramik oleh tokoh masyarakat yang ada di sini. Beliau membeli di Surabaya keramik, kemudian membawa ke sini, berikut membawa tukang pasang keramik. Jadi keramik begitu tukangnya pasang di sini. Meski telah menjadi cagar wisata religi, masjid ini masih digunakan untuk ibadah salat 5 waktu dan salat Jumat. Dari kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Mengedarkan narkoba, pasangan suami istri di Banjarmasin ditangkap polisi. Mayat sukarelawan pengatur lalu lintas ditemukan mengapung di anak sungai kawasan Handil Bakti, Batola. Liga 1 ditunda, laga Barito Putra melawan PSM Makassar di Stadion Demang Lehman Martapura batal. Pasangan suami istri Pasutri pengedar narkoba ditangkap polisi dari Polresta Banjarmasin. Pasutri berinisial AZ 29 tahun dan VR 28 tahun tersebut ditangkap di rumah mereka kawasan Banjar Indah Permai, Banjarmasin Selatan pada 30 September lalu. Di rumah Pasutri ini polisi menemukan barang bukti sabu-sabu seberat 4,9 kg dan serbuk ekstasi seberat 216,71 gram. Selain itu, satu perempuan berinisial HT yang merupakan teman sekaligus rekan pengedar narkoba dari Pasutri ini juga ikut ditangkap. Persyaratnya kemudian ini timbangan, ya. Kemudian ini inek, ekstasi, ya ada itu yang sebut, yang masih dikolak, masih diolah sebenarnya ya, 30 ini, belum dicetak. Kemudian ada ini, kemudian juga ada beberapa logo ya, berbeda-beda, ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya selalu sebut sebanyak 50 paket, ya. Lebih dari sebesar total 4,9 4 bersihnya 4,987 sekian kilogram, hampir 5 kilogram. Ketiga tersangka akan dikenai pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Disegerakan bagian BPK bagian kita di daerah Handil Bakti. Sesosok mayat pria ditemukan mengapung di anak sungai Barito kawasan Handil Bakti Alalak, Kabupaten Batola, Senin siang.
Salah satu warga Ardian mengatakan, mayat tersebut merupakan sukarelawan pengatur lalu lintas atau supeltas di kawasan Handil Bakti ini. Mayat pria tersebut bernama Juindra, 34 tahun, warga Pekapuran Raya, RT 24 Banjarmasin Timur. Jaga lalu lintas di depan. Waktu ditemukan tuh ada luka kah atau apa, Pak? Nah, kita kadang ketemu, kita baru datang baru. Tadi anak nelpon bahwa ada mayat ya, di sini ketemu mayat ya, lalu langsung pulang dari kantornya. Kita dari Dijangkit kantornya. Perkiraan jatuh atau gimana, Pak? Persis. Tadi ada ditemukan apa aja, Pak? Ya enggak, Pak, sempat ketemu mayat itu. Sepatu lah. Sepatu aja tuh, ada anak pakai sepatu di sini. Usai dievakuasi oleh sejumlah relawan, mayat tersebut langsung dibawa ke rumah sakit. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Penyebab kematian sukarelawan pengatur lalu lintas supeltas di kawasan Handil Bakti Batola masih diselidiki polisi dari Polsek Alalang. Sebelumnya mayat supeltas bernama Juindra, warga Pekapuran Raya Banjarmasin Timur itu ditemukan mengapung di anak sungai Barito kawasan Handil Bakti Senin siang. Kanit Reskrim Ibda Agus mengatakan pihaknya belum dapat memastikan penyebab kematian supeltas itu. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad pria berusia 34 tahun tersebut. Dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Seorang laki-laki yang tidak bernyawa berada di sungai, di sungai. Waktu ditemukan ada luka-luka atau gimana, tanda-tanda kekerasan? Untuk tanda kekerasan, untuk terlihat kasat mata tidak ada. Tapi untuk pastinya belum diketahui penyebabnya gitu. Untuk kepastiannya belum diketahui penyebab. Korbannya dievakuasi kemana ini? Ke rumah sakit Ulin. Apakah sebelumnya ada riwayat sakit juga? Menurut informasi dari masyarakat sekitar, dia ada penyakit lah. Mayat supeltas tersebut masih diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ulin Banjarmasin. Dari Kabupaten Batola, Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.